Salam saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis pada Ibrani pasal 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, René Descartes yang hidupnya di tahun 1596 hingga 1650 pernah berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Berpikir adalah sesuatu proses yang tidak boleh berhenti supaya seseorang mengetahui hidupnya tentang ada, keadaan, berada, dan teradakan. Setiap kali pikiran dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan yang murni, maka konsekuensinya orang percaya harus bersedia mengubah cara berpikir yang salah untuk mengenakan cara berpikir yang baru. Kalau cara berpikirnya berubah, maka gaya hidupnya juga haruslah berubah. Cara berpikir adalah cara memandang hidup dalam seluruh aspek kehidupan yang menyentuh segala kebutuhan manusia. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan. Sokrates sangat mendukung pemahaman berpikir seperti itu supaya tidak ada seorang pun ragu-ragu. Dia katakan, cobalah dulu baru cerita. Pahamilah dulu baru menjawab. Pikirkanlah dulu baru berkata. Dengarlah dulu baru beri penilaian. Bekerjalah dulu baru berharap. Saudaraku, cara berpikir adalah berbeda dengan pengetahuan mengenal ilmu agama atau pemahaman akan pengetahuan hukum. Belajar ilmu agama tidak membutuhkan waktu yang panjang dan syarat lain yang menyangkut sikap hati terhadap kekayaan, prestise, prestasi, dan atribut yang membuat diri menjadi taat, benar, dan setia. Tetapi untuk mengenal kebenaran, seseorang harus belajar sepanjang umur hidupnya. Dan tidak boleh materialistis, apalagi menjurus kepada hedonisme. Begitu juga pemahaman tentang hukum. Dengan segala pertimbangannya akan dapat memutuskan sesuatu benar atau tidak sebagai realitas dari berpikir. Sangat perlu ada waktu. Apakah waktu yang panjang atau waktu yang pendek? Saudara-saudara, perubahan cara berpikir, mindset, melalui proses pembaharuan berbagai pengertian akan menghasilkan kemampuan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang sempurna. Misalnya kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 2. Berpikir adalah gerak kehidupan yang menghasilkan kesempurnaan di dalam Kristus, yaitu hidup yang melakukan kehendak Allah dalam mengikuti perintahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudaraku,
Berpikir yang dibangun di atas dasar firman Tuhan akan menjadi tajam, kritis, dan mampu melampaui kompetisi yang ambisius. Manusia berpikir dengan kadar kesulitan dari kualitas kecakapannya, skill yang dikontrol oleh emotional quotient-nya. Inilah warisan yang disorakan penulis Ibrani sebagai pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Akhirnya suatu realitas dan yang pasti bahwa pangkal parang jika dengan terus-menerus diasah akan menjadi tajam dengan menghasilkan suatu tujuan berpikir benar, baik, cermat, cerdas, cerdik, jitu, dan unggul. Tuhan Yesus memberkati.